Bismillah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat ini dalam rangka kita sama-sama berbicara tentang sebuah wabah atau virus yang dinamakan Corona atau COVID-19. Kedua kalinya salawat serta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, sedikit saya akan menguraikan terkait dengan Corona. Corona bukan sesuatu yang biasa. Akan tetapi Corona adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Corona merupakan momok di masing-masing orang. Oleh karena itu, di dalam menyikapi virus Corona yang terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah kita, Kabupaten Sumbawa, tentu harus kita menyikapi bagaimana supaya kita jangan terjangkit atau jangan terkena virus Corona yang terjadi saat sekarang ini. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wasihataka qabla saqamik. Jadi sehatmu sebelum datang sakitmu. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini saat kita sehat sekarang ini, bagaimana cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, supaya kita jangan terjangkit oleh penyakit Corona. Karena ketika kita sudah sakit, maka sulit untuk disembuhkan. Jadi Corona ini lebih dahsyat daripada penyakit HIV. Ketika orang sudah terjangkit positif Corona, maka antara sembuh dan tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika meniupkan ruh melalui perantaraan malaikat Jibril, memang di situ sudah jelas ketika sudah ditiupkan ruh manusia itu, maka sudah ditentukan 3 macam. Yang pertama tentang rezeki, tentang umur, kemudian yang terakhir adalah tentang ajal. Bagaimanapun kita sakit, kita kena Corona, tetapi kalau rezeki masih ada, tentu mati juga tidak akan terjadi. Banyak orang sakit sampai bertahun-tahun, tetapi rezekinya masih ada, maka mati tidak akan terjadi.
Sebaliknya, orang tidak pernah sakit tetapi rezekinya sudah habis, stok rezekinya sudah habis, tentu rezeki itu akan berkaitan dengan ajal. Maka bagaimanapun orang mempertahankan dirinya, jangankan dia kena corona, tidak corona pun kalau sudah rezekinya sudah habis, ajalnya sudah tiba, maka tidak ada daya dan upaya kita untuk mempertahankan diri kita untuk hidup di dunia ini. Karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan, walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi bagi tiap-tiap umat itu, kata Allah, memiliki umur, memiliki batas, memiliki ajal masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah. Jadi ketika ajal mereka sudah tiba, sudah datang, sekali-kali kita tidak bisa mengundurkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Maju kena, mundur juga kena. Oleh karena itu, mau memajukan, mau mengundurkan ajal itu, kalau sudah tiba, maka mati pasti akan terjadi. Oleh karena itu, berkaitan dengan hadis maupun ayat yang saya baca tadi, bisa kita simpulkan bahwa ketika kita sehat sekarang ini, mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Sebagaimana yang kita dengar tadi malam di berita bahwa kita harus PSBB, pembatasan sosial yang berskala besar. Oleh karena itu, yang sifatnya sosial, mari kita hindari. Nah, contoh di dalam kita beribadah, dalam salat Jumat juga, itu juga dalam kapasitas besar, maka kita segala instruksi maupun edaran pemerintah, baik dari presiden, gubernur, camat maupun bupati, kemudian majelis ulama, kita harus ikuti ibarat penjaga gawang. Jadi gawang selalu kita jaga, jangan sampai kebobolan. Jadi Sumbawa ini alhamdulillah masih tidak seberapa yang sudah positif corona. Jadi ketika gawang ini kita jaga baik-baik, itulah harapan kita, kesehatan kita ini harus kita jaga diri. Jangan setelah gawang, setelah bola masuk baru kita jaga. Jadi kita kadang-kadang kebalik. Setelah masuk bola baru kita jaga. Jadi seharusnya gawang itu kita jaga, jangan sampai kebobolan. Nah, mumpung Sumbawa ini sekarang ini belum seberapa yang kena positif virus corona itu atau COVID-19. Oleh karena itu, mari kita mawas diri, kita jaga diri kita, lingkungan kita, saudara kita, untuk lebih banyak kita berdiam diri di rumah. Segala aktivitas terkait dengan ibadah mari kita laksanakan. Tidak akan mengurangi juga pahala kita melaksanakan di masjid musola. Di rumah juga kalau kita laksanakan ibadah itu secara berjamaah, tentu pahalanya juga akan sama. Para pemirsa yang berbahagia, itu saja barangkali sekelumit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya dan pemirsa yang berbahagia. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Marswan SPDI tentang masalah hadis tadi, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah pasti ada masanya. Apakah penyakit corona ini bermasa nantinya di dunia kita atau di negara kita atau di daerah kita? Saya ingin mendengar pendapat atau kajian-kajian mungkin yang disampaikan oleh Ustadz berdua. Maka lewat kesempatan ini saya mohon berkenan waktunya untuk menjelaskan
Ya, saya persilakan. Ya. Terima kasih kami sampaikan wal asr, demi masa. Jadi masa dengan yang namanya penyakit atau virus corona ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 5.500 tahun sebelum diciptakan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini sudah terlebih dahulu diciptakan. Makanya virus corona ini tetap akan ada masanya. Nah, cuman kita tidak tahu belum sampai kapan masanya, tetapi tetap ada jenjang waktunya. Oleh sebab itu, ketika ingin virus corona ini cepat berlalu di negara kita atau di tanah Samawa ini atau negara lain, marilah kita semua dengan himbauan-himbauan dari pemerintah, ibaratnya kita harus mengisolasi diri. Nantinya pada akhirnya virus ini akan musnah dengan diri sendiri. Juga kita harus mengikhtiarkan diri kita hubungan dengan Allah, karena kita tahu semua segala macam penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa mengisolasikan diri atau bagaimana menjaga diri kita masing-masing. Insya Allah itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustadz Muhammad Jepilus. Ya, saya mau beralih dulu ke narasumber Ustadz Marsuan SPDI tentang yang berkaitan dengan masa ini. Karena innal insana lafi husrin. Sungguh manusia itu dalam kerugian di sini dinyatakan. Sudah demi masa. Nah, jadi sungguh manusia dalam kerugian. Jadi karena pemerintah sekarang ya maupun MUI mengeluarkan fatwa bahwa kita itu menjaga jarak, bahkan kita sampai tidak diperbolehkan misalnya mengerjakan suatu kebajikan, yaitu sholat berjamaah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Dengan adanya virus corona ini, maka nilai ibadah kita itu di bawah standar lah. Kita mau gapai yang 27 kali lipat, tapi nyatanya yang 7 aja yang kita dapat. Jadi sini perlu saya mohon kepada Ustadz Marzuan SPDI untuk mendekati masalah surat ini yang berkaitan dengan virus corona sekarang yang kita alami. Ya, kepada Bapak Ustadz Marzuan SPDI saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan pertanyaan yang cukup bagus terkait dengan surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Apakah ada kaitannya dengan kejadian yang terjadi di negara kita atau di seluruh dunia, yaitu penyakit corona? Apakah ada kaitannya ayat itu dengan musibah ini? Kalau kita berbicara wal asri, surah Al-Asr, jadi ada waw di situ. Di situ wal asri itu diawali dengan huruf waw. Jadi waw itu dalam kitab disebut wawul qasam. Qasam artinya sumpah. Jadi Allah mengawali ayat itu dengan kalimat wal asri, dengan wawul qasam, dengan kalimat sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan asr, dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah? Jadi Allah yang bersumpah ini. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi semua yang dikatakan manusia, kalau kita berbicara dari sudut agama,
Yang 5 agama ini manusia namanya. Kalau kita berbicara manusia, ya, tidak kalau kita tidak kaitkan dengan agama, semua yang punya nyawa itu manusia namanya. Baik itu orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, manusia namanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu manusia. Sehingga Allah itu berfirman dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi semua tanpa kecuali manusia itu rugi semua. Kecuali di situ ada kalimat illa kecuali, ada istisna di situ, ada pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Ya, untung ayat itu tidak sampai di situ. Nah, kalau tidak ada kalimat illa, mungkin tidak ada artinya kita hidup di dunia ini. Jadi ada kalimat illa yang artinya kecuali. Kecuali yang tidak rugi itu siapa? Alladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi nanti saya akan kaitkan dengan musibah yang terjadi di negara kita. Saya mau jelaskan dulu terkait dengan surah Al-Asr. Jadi kecuali yang tidak rugi itu, para pemirsa, yaitu orang-orang yang beriman. Itu yang tidak rugi. Apakah cukup orang yang beriman? Tidak. Kita beriman saja tidak cukup. Di samping kita beriman juga ada sambungan ayat wa amilus shalihat. Di samping kita beriman juga kita mengerjakan amal soleh. Jadi semua yang dianjurkan oleh agama, ya, yang dianjurkan oleh syariat agama kita, supaya kita melaksanakan amal soleh. Mana amal soleh itu? Seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak cukup kita beriman, tetapi di samping kita beriman juga kita melaksanakan amal soleh. Inilah sholat. Melaksanakan sholat 5 kali sehari dan semalam. Apakah cukup kita beriman melakukan amal soleh? Tidak. Masih watawasau bil haq. Jadi di samping kita beriman, mengerjakan amal soleh, juga kita dituntut oleh agama untuk selalu watawasau bil haq, nasihat, menasehati dalam kebenaran. Mana contoh kebenaran? Kita menasehati teman ketika teman itu salah jalurnya, misalnya kita lihat sendiri, harus gitu, kita cegah cepat, harus kita cegah, harus kita nasihati, itu salah. Kalau kamu terus, kamu akan cenderung melakukan yang salah. Kemudian yang terakhir watawasau bis sabr. Nah, di samping kita menasihati dengan kebenaran, sambil kita menasihati dalam kesabaran. Jadi di dalam kita menasihati teman itu harus kita sabar. Ya, menasihati kebenaran itu harus dibarengi dengan kesabaran. Nah, itulah sejatinya yang kita lakukan, kita sebagai manusia ini, baru kita tidak rugi. Apa kaitan dengan wabah yang terjadi saat sekarang ini, yang sedang berkembang, yang penyakit yang sangat menakutkan bagi kita manusia yang hidup di dunia ini. Karena ini memang sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini sudah terjadi di zaman Nabi. Jadi apa yang terjadi saat sekarang ini, yang terjadi zaman Nabi akan terjadi saat ini, itu merupakan tanda-tanda daripada hari kiamat. Ini masih tanda. Kalau hari kiamat itu tidak tahu kapan akan terjadi. Cuman hari kiamat itu mesti akan terjadi pada hari Jumat. Cuman Jumat yang kapan kita tidak tahu. Oleh karena itu segala yang terjadi sekarang ini sudah terjadi dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar sedang mengadakan perjalanan menuju ke suatu tempat yang akan dituju oleh Umar bin Khattab itu ternyata ada wabah di situ, ada ta'un. Kalau ta'un itu kalau berbicara makna artinya penyakit yang menular.
Jadi Umar bin Khattab ketika mau mendatangi sebuah tempat, kebetulan di situ ada penyakit yang menular, Rasulullah memerintahkan supaya Umar itu balik. Kenapa Umar itu balik tanpa mikir? Nah, jadi anggaplah Rasulullah itu ketika memerintahkan Umar untuk balik itu ibarat kita punya pimpinan juga. Jadi apapun namanya NKRI ini punya pimpinan kan. Kita punya presiden. Di bawah presiden itu ada gubernur. Jadi masing-masing wilayah itu ada pimpinan yang mengayomi setiap wilayah. Kalau di negara Indonesia ada presiden, kalau di provinsi ada gubernur, kemudian kalau di kecamatan ada camat, kalau di kabupaten itu ada bupati, kemudian di bawah itu ada camat, kemudian di bawah camat itu ada kepala desa. Di samping itu dikuatkan juga oleh Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai ke kabupaten, malah sampai ke desa masing-masing untuk diberikan edaran atau instruksi supaya apa yang terjadi di dunia ini harus kita taati pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr minkum. Selama pemerintah itu masih taat kepada Allah dan Rasul, wajib kita taat, wajib kita dengar. Jadi tanpa kita mendengar siapa-siapa. Wah, saya biar mati saja melaksanakan ibadah, kan itu bagus. Iya, menurutnya dia. Tetapi jangan sampai ketika kita datang di suatu tempat, di suatu ibadah, kemudian kita bawa penyakit di situ, kemudian yang 100 orang tertular oleh kita, kita dapat dosa besar. Oleh karena itu, mari di era sekarang ini yang sedang terjadi, karena ini saya anggap penyakit ini sudah termasuk ta'un, ini penyakit yang menular. Jadi apapun instruksi, apapun edaran yang dipatwakan, yang disampaikan oleh presiden kita maupun oleh majelis ulama, harus kita taati, untuk kita perhatikan untuk menjaga diri kita. Ibarat kita dilarang masuk di situ ada singa, padahal singa itu kita tahu binatang yang paling buas, siapapun itu kalau ketemu singa mesti takut. Itu ibaratnya corona itu atau COVID-19. Ketika kita tahu itu singa, jangan dekati. Tetapi kita paksakan diri kita untuk datang di situ, kita dimakan, mati. Akhirnya mati kita bukan mati syahid. Itu mati sesat namanya. Karena kita tahu bahwa itu ada penyakit, kita tantang penyakit itu. Jadi tidak boleh. Walaupun penyakit ini memang diciptakan oleh Allah, tetapi ini sebagai ujian saja. Bagaimana cara kita sikapi sekarang ini sebagai umat Islam, terutama kita yang beriman, untuk menyikapi dengan betul-betul bagaimana supaya kita saat kita sehat sekarang ini, mari kita sehat terus ya. Nah, jangan kita berprinsip sekarang kita sehat besok kita sakit. Oke lah, memang dalam hadis sudah begitu, tetapi paling tidak kita jangan tantang penyakit. Kalau memang penyakit itu sudah kita tahu itu berbahaya, menular, mari kita jaga diri kita supaya jangan kita masuk. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nazar cukup jelas dan cukup singkat. Ya, insya Allah kita semua ya paham dengan semua ini. Namun di situ tadi ada peraturan pemerintah yang telah diedarkan di seluruh Indonesia berkaitan dengan wabah corona COVID-19. Namun di sini yang saya ingin tahu, apakah peraturan pemerintah itu dalam kaitan dengan surat Al-Asr ini, apakah dia termasuk di wa'amilus sholihah atau masuknya di watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jadi itu yang perlu kita sama-sama tahu, supaya apakah yang kita lakukan ini adalah termasuk perbuatan amal soleh. Kemudian selanjutnya, apa kaitannya dengan virus corona ini dengan berdiam diri di rumah? Dipersilakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan penjelasan. Yang berkaitan dengan virus corona ini, itu kenapa harus berdiam diri? Memang karena kita
corona itu kita memang dalam arti itu kita harus berdiam diri. Nah, karena pemerintah dianjurkan kita untuk semua untuk menyikapi virus corona ini harus berdiam diri agar semua penyakit ini bisa musnah. Nah, oleh sebab itu makanya kita semua dianjurkan oleh pemerintah untuk kita disuruh berdiam diri, menjaga diri kita masing-masing agar virus corona ini bisa cepat musnah atau terselesaikan. Itulah anjuran dari pemerintah. Jadi semua itu apapun yang kita taati, kita lakukan sesuai dengan anjuran para pemimpin-pemimpin kita, baik masa Rasulullah maupun pada zaman sekarang diperintahkan oleh pemerintah kita dari atas sana pada Pak Presiden, itu sudah termasuk kita di dalam wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jelasnya kami persilakan kepada Pak Ustadz Marswan SPDI untuk lebih detailnya untuk menjelaskan tentang ayat ini atau tentang anjuran ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Mengingat sekarang ini kita disuruh banyak tinggal di rumah, berdiam diri di rumah untuk menghindari virus corona ini kan. Bukan berarti kita tinggal di rumah berdiam diri itu untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa. Justru apa yang sudah kita laksanakan ketika kita ke sering mushola, beribadah ke mushola, ke masjid, begitu juga akan kita laksanakan. Nah, cuman kadang-kadang kita salah persepsi. Ketika kita disuruh berdiam diri di rumah, lalu kita bebas sholat, tidak melaksanakan kegiatan keagamaan sudah tidak dilaksanakan, itu salah, itu keliru itu. Justru pemerintah ini memberikan instruksi, memberikan arahan, edaran supaya kita lebih banyak berdiam diri di rumah dalam rangka kita menghindari diri kita, keluarga kita supaya virus ini cepat selesai. Itu makna berdiam diri itu. Akan tetapi terkait dengan aktivitas hablum minallah kita tetap kita jaga. Terkait dengan sholat berjamaah, di rumah juga bisa kita sholat berjamaah. Cuman tempatnya saja yang beda. Pelaksanaannya di mushola, pelaksanaan di masjid. Ada juga, bisa juga pelaksanaan di rumah. Yang penting segala aktivitas yang kita laksanakan, yang sudah biasa kita laksanakan di mushola, di masjid, untuk sementara ini, jadi bukan selamanya. Sementara ini, selama masih corona ini supaya tidak terjangkit. Sebab kalau kita tidak mengikuti surat edaran, karena apapun itu kita tidak punya alasan. Ketika kita punya negara, punya presiden, kita pilih presiden itu. Sekarang ini sudah tidak ada artinya. Kita tidak akan menyalahkan presiden, tidak akan menyalahkan gubernur sekarang ini. Sekarang ini rata-rata semua kita warga negara Republik Indonesia ini sekarang ini memacu kepada fokus kepada corona ini. Nah, jadi supaya kita tidak terjangkit semuanya. Bagaimana kalau semuanya positif? Kan bahaya. Oleh karena itu sekarang tanpa kita melihat presiden, gubernur, bupati, camat. Nah, jadi di situ kita akan kembali kepada diri kita masing-masing. Salah satunya adalah berdiam diri di rumah supaya penyakit itu cepat selesai. Jadi pahala kita sama, walaupun misalnya tidak ada edaran ini, misalnya kita berjamaah di rumah dengan di masjid, tidak ada surat edaran ini, apakah sama juga? Tetap Ya. pahala di masjid, sama. di rumah. Yang penting berjamaah. Kalau kita berjamaah di rumah, mengerjakan di masjid, tetap juga tidak ada potongan di situ, tetap 27 derajat. Kecuali kalau kita kerjakan sendiri ya, betul. di rumah, tetap kita dapat satu. Nah, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada hari ini kita bisa saling mengisi waktu dengan hal-hal yang positif dalam kita membahas bagaimana corona yang sebenarnya. Kepada narasumber yaitu Bapak Ustadz Jepri dan Bapak Ustadz Marswan SPDI, kami terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada kami. Dan tapi ada salah satu Pak yang bisa saya
menyampaikan berhubung dengan tugas-tugas lapangan yang telah diberikan kami sebagai penyuluh non PNS pernah kita terapkan di masyarakat tentang apa corona yang sebenarnya. Dalam hal ini Pak narasumber mungkin bisa memberi penjelasan bagaimana kita upayakan untuk menyampaikan bisa hal seperti itu bisa ditanggapi. Ya, silakan langsung ke Pak narasumber. Kalau tidak salah 2 hari yang sudah lewat dari Kementerian Agama Kabupaten, bahkan dari Kementerian Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat lewat Kasih Bimas Islam telah menyampaikan banyak terkait dengan itu. Yang pertama tentang tugas penyuluh non PNS. Jadi tugas penyuluh non PNS itu adalah yang pertama merupakan tugas lapangan kan. Jadi ketika ada masyarakat yang kurang paham ya, terhadap edaran pemerintah, baik itu presiden, gubernur, bupati, bahkan majelis ulama kita di Indonesia ini, jadi perlu kita memberikan pemahaman. Mungkin itu enggak tahu ya. Jadi kita harus pelan. Disitulah masuklah di surat Al-Asr itu kita harus bersabar ya. Kata sabar hak itu dengan kebenaran, kemudian dengan sabar. Jadi sedikit-sedikit memang tidak semua masyarakat kita paham dengan surat edaran itu karena mereka ini masih berpikir tentang ilmunya mereka masing-masing kan. Nah, tanpa melihat presiden. Padahal kita tahu bahwa di negara kita ini ada yang kita dengar. Kita pilih presiden untuk kita dengar, kita pilih gubernur untuk kita dengar, kita memilih majelis ulama dari tingkat pusat sampai kecamatan ini untuk kita dengar, kita taati. Di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Ketika ada perselisihan di antara kedua belah pihak, faruddu ila Allah wa rasul. Maka yang penting sudah kita terangkan, jelaskan, kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul. Kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis ya, supaya mereka paham karena mereka masih belum tahu. Ya, karena bagaimanapun juga tidak ada alasan kita. Kalau Allah itu mau sebenarnya tidak perlu lewat perantara. Allah itu kalau mau cukup innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun saja. Apa yang tidak bisa oleh Allah, Allah itu bisa semua. Kalau dia sekedar kun jadi. Tapi kenapa Allah itu butuh malaikat? Kenapa kita butuh Allah itu butuh presiden? Jadi ini perantaraan semua. Jadi melalui proses ya perantaraan gitu kan. Jadi kalaupun Allah itu mau sudah cukup kun jadi. Tidak perlu perantaraan. Tapi ini adalah sebagai ujian kita ya, supaya supaya ada ikhtiar kita bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi yang marak saat seperti ini, seperti penyakit corona, ini mesti ada yang terima, ada yang tidak. Oleh karena itu yang terima kita bersyukur, kemudian yang tidak terima tetap kita pacu terus ya, sambil kita nasihati dengan kesabaran. Itu saja. Ya, ini tugas penyuluh non PN. Terima kasih. Kenapa Nabi? Apa yang telah kita dengarkan bersama Bapak narasumber yang terhormat, Bapak Ustadz Marzuan SPDI dan Bapak JP Lus SPDI dari penyuluh non PNS dan Ibu Inggi dari penyuluh non PNS Kewalabuan Badas. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.